Butuh sekitar 2 detik bagi 3 bayangan untuk berpisah dari bawahnya, mengembun di kejauhan, dan kemudian bertarung. 2 detik tidak lama atau singkat. Tang San benar-benar memperhatikan bahwa jika dia ingin mengalahkan dirinya sendiri dalam pertempuran seperti itu, dia harus menggunakan semua keuntungan yang bisa dia manfaatkan, dan kali ini ketika bayangan berubah, sangat layak untuk dimanfaatkan. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya adalah karena dia tidak membutuhkannya saat itu. Ini juga yang dia maksud ketika dia memanggil Guli sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Tang San menginjak bayangan hantu, dan geng emas Liger tiba-tiba meletus, menyemprotkan api emas putih yang menyilaukan di belakangnya, mendorong tubuhnya ke depan bayangan di tengah hampir seketika. Kecepatannya beberapa poin lebih cepat dari bayangan yang lewat. Suan Tiangong berlari liar di tubuhnya, tombak kaisar perak biru di tangan kirinya dipadatkan, dan penahan jaring laba-laba di tangan kanannya dilemparkan langsung, kedua sosok yang akan terbentuk di kedua sisi. Sosok yang identik baru saja muncul, dia menabraknya dengan bahu yang berat. Kali ini, kecepatan Tang San telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledak. Bayangan di tengah sepertinya sudah merasakan sesuatu yang buruk, ketika baru saja muncul, gang emas Liger di tubuhnya sudah terbakar. Namun, Tang San sudah mengumpulkan semua kekuatannya untuk bersiap, dia tidak berniat menghitung, tapi kali ini dia masih membanting rompinya. Ada suara, ledakan, yang teredam, dan api emas putih pada tubuh replika di tengah tiba-tiba menyebar oleh guncangan, dan bagian belakangnya cekung. Tang San menusuk lurus ke depan dengan pisau di telapak tangan kanannya. Menghadap gang emas Liger, mengambil keuntungan dari situasi untuk langsung menembus ki pelindung tubuh lawan, langsung menusuk tulang belakang, dan kemudian 4 lainnya dari jari tangan kanan, kecuali ibu jari pertama ditekuk, dan menggunakan kekuatan pantul dari dorongan ke depan, ia bergegas ke depan lagi, menghantam tulang belakang klon, dan tiba-tiba mengepalkan tangan dengan bantuan gaya pantul, dan pukulan terakhir mengenai posisi yang sama. 3 serangan berturut-turut semuanya dilakukan dengan kecepatan cahaya petir. Melalui pengamatan sebelumnya, Tang San benar-benar menemukan bahwa apa yang dapat ditiru oleh klon ini terutama adalah kemampuan garis keturunan, dan kemudian pengalaman tempur. Pada saat yang sama, itu juga akan diatur dan digabungkan sesuai dengan tingkat tertentu, sehingga kemampuan garis keturunan yang disalin dapat ditampilkan lebih kuat. Namun, pengalaman pertempuran yang sebenarnya dapat disalin, tetapi hanya setelah Tang San menggunakannya, itu dapat disalin. Dan beberapa keterampilan yang perlu dilatih terlebih dahulu tidak begitu mudah untuk ditiru. Misalnya, langkah bayangan hantu, tetapi dibandingkan dengan klon Tang San sendiri, karena dia tidak memiliki Suan Tiangong, dia tidak dapat menggunakannya dengan baik. Suan Tiangong tidak dapat disalin, karena itu bukan kemampuan garis keturunan, dan itu tersembunyi di dalam. Dengan cara yang sama, teknik mengendalikan bangau dan menangkap naga tidak dapat ditirunya. Ledakan kekuatan Tang San pada saat ini adalah teknik praktisi, juga didasarkan pada Suan Tiangong. Dalam hal pertempuran jarak dekat, bahkan jika Tang San bukan raja para dewa, dia masih berada di level ahli pertempuran jarak dekat yang hebat. Dalam suara patah tulang, klik, tulang belakang replika langsung patah oleh pukulan Tang San. Tang San tidak berhenti, tidak memperhatikan klon yang sudah menggunakan Liger, tetapi mengelak dan langsung menuju klon yang baru saja menggunakan tombak kaisar perak biru. Tombak kaisar perak biru lain terkondensasi di tangannya. Tang San menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya tampak membengkak seketika, tombak kaisar perak biru di tangannya segera ditutupi dengan emas putih cemerlang, dan nyala api menyala. Ribuan lampu tombak tiba-tiba mekar, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan di udara, menutupinya seperti hujan cahaya emas putih. Klon ini jelas tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itu juga menggunakan kekuatan garis darah Liger. Cahaya tombak menunjuk, penahan sarang laba-laba hampir seketika berubah menjadi bubuk, dan yang lebih menakutkan adalah cahaya tombak di seluruh langit tiba-tiba bergabung menjadi satu, semua emas putih berkumpul pada satu titik, dan langsung menembus langit. Tombak kaisar perak biru di tangan klon secara akurat menemukan posisi yang benar, dan 2 tombak kaisar perak biru menikam pada satu titik hampir seketika. Bang! Tombak kaisar perak biru di tangan klon itu langsung hancur. Meskipun ia juga menyuntikkan Liger dan geng emas ke tombak panjang, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tang San yang menyatu dengan roh, energi, dan menggunakan kekuatan keterampilan tombak. Senjata ini ditunjuk oleh ribuan orang. Puff! Tombak itu menembus dadanya, dan geng emas Liger terbakar dengan liar, melahap energi klon untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Emas putih di mata Tang San sepertinya mengalir keluar di bawah restu dari melahap ini. Dan pada saat ini, ada teriakan menusuk dari belakang. Tidak perlu melihat ke belakang, Tang San juga tahu apa yang akan terjadi. Dia menggunakan langkah bayangan hantu, tubuhnya berputar dengan cekatan di udara. Selama proses inilah kekuatan, energi, dan rohnya benar-benar bersatu kembali, dalam proses membalikkan sosoknya, cahaya putih emas keluar dari matanya, dan tombak kaisar perak biru di tangannya telah berubah langsung tampak transparan. Cahaya tombak platinum emas melintas, membawa semua energi dan darah Tang San, menghilang ke udara hampir seperti teleportasi. Klon terakhir dalam proses bergegas ke arahnya membeku di udara hampir seketika. Tangannya patah. Dengan energi dan semangat sendiri, satu-satunya teknik tombak langsung menyatu, terlepas dari konsekuensinya, tanpa usaha apapun.
Tombak ini dapat dikatakan sebagai puncak kekuatan serangan Tang San saat ini, lebih kuat dari yang bisa dikatakan 1000 orang. Mampu menggunakan senjata ini dengan kecepatan secepat itu hanya mungkin dengan latar belakang, pengalaman, dan integrasinya yang mendalam di depan. Jika tidak, akan butuh waktu lama bagi seseorang yang telah menguasai keahlian menembak semua atau tidak sama sekali untuk berada di sini. Dia sedikit terhuyung-huyung di bawah kakinya, dan Tang San hanya berdiri teguh, tetapi senyum di sudut mulutnya tidak bisa disembunyikan. Selesai. Ini karena setelah dia datang ke dunia ini, kultivasinya secara bertahap meningkat, dan dia benar-benar menggunakan beberapa keterampilan bertarung dari kehidupan sebelumnya untuk bertarung. Apa yang dia hadapi adalah tiruannya sendiri. Dengan kecerdasannya, tentu saja dia tahu bagaimana memanfaatkan kekurangan klon, keterampilan yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya, tetapi klon tidak begitu mudah mempelajari. Dia sudah merasa bahwa kemampuan menyalin dari Crystal Secret Mountain sebenarnya terbatas, dan tidak mungkin untuk menyalin semuanya secara detail. Faktanya, bahkan di alam dewa yang sebenarnya, tidak ada kemampuan untuk mereplikasi sepenuhnya. 3 bayangan kembali, dan Tang San bergabung menjadi satu, dan rasa pengalaman yang lebih kuat dari sebelumnya menyebar ke laut spiritual Tang San. Perasaan 3 klon sebelumnya ketika mereka menghadapi tubuhnya juga mengikuti. Adegan kembali ke puncak Crystal Secret Mountain, tetapi Tang San terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi tinggal di tengah gunung. Sebaliknya, ia datang ke posisi yang dekat dengan puncak gunung. Di depan, ada banyak kabut, tetapi dapat dengan samar-samar melihat prototipe istana yang menjulang tinggi. Di depan Tang San, masih ada 3 langkah, ya, 3 langkah terakhir. Pada pendakian pertama, dia menghadapi kloningannya sendiri sebanyak 3 kali. Setengah jalan mendaki gunung, menghadapi 3 klon dirinya 2 kali. Saat ini, masih ada 3 langkah, jadi itu secara alami berarti ujiannya belum berakhir, tetapi juga mendekati akhir. Namun, ekspresi Tang San berubah sedikit jelek saat ini, karena dia sudah menyadari sesuatu. Tidak terburu-buru mendaki gunung, dia duduk di tempat dan diam-diam melanjutkan konsumsinya. Meskipun setelah pertempuran, kekuatan garis keturunannya tampaknya tidak banyak dikonsumsi, tetapi energinya dikonsumsi. Untuk menghadapi apa yang mungkin menjadi ujian terakhir, dia harus menjaga dirinya dalam performa terbaik. Mengalami 1 replika dalam 3 sesi, dan 3 replika dalam 2 sesi. Dan ujian Crystal Palace belum berakhir, apa maksudnya? Tang San masih memiliki kepekaan terhadap angka. Dalam penilaian akhir, kemungkinan hanya akan ada 1. Lagi pula, hanya ada 3 langkah yang tersisa. Ini diperhitungkan dengan baik. Jadi, ada berapa eksemplar? Putaran kedua 3 kali putaran pertama, dan jika putaran ketiga 3 kali putaran kedua. Tang San tahu bahwa dia mungkin dalam masalah, dan pada saat yang sama mengeluh dalam hatinya, apakah ini benar-benar ujian yang bisa dilewati oleh monster dan roh normal? Di hadapan 3 klon, kamu masih dapat memanfaatkan semua peluang yang dapat digunakan, tetapi ketika klon menjadi 9, jika semua kemampuan garis keturunan disalin, bagaimana cara menghadapinya? Tang San sangat tidak berdaya, tetapi dia juga tidak berdaya. Tampaknya tanpa mengungkapkan beberapa kekuatan nyata, penilaian ini tidak akan berlalu. Pada saat yang sama, dia juga membebani hatinya, ketika dia sampai di sini, haruskah dia berbalik dan pergi, atau terus naik? Dia benar-benar ragu. Kaisar Iblis Kristal Besar adalah kepala istana leluhur, makhluk paling kuat dari iblis dan klan roh, dan dikenal sebagai kaisar pertama. Itu telah ada selama lebih dari 2000 tahun, dan bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Apa artinya jika kamu bisa melewati semua levelnya? Kaisar Iblis Kristal harus bisa melihat di mana letak kekuatannya. Lebih dari 2 pembuluh darah. Dan itu masih alam spiritual dari puncak Orde ke-9, dan masih ada lebih banyak ruang untuk pertumbuhan, apakah itu akan membiarkan diri seperti itu ada? Dorongan untuk menantang di hatiku secara bertahap mereda. Tang San dengan tenang menyangkal idenya untuk melanjutkan ke atas. Aku tidak tahu apakah aku ingin mengalahkan 9 sendiri, tetapi sulit untuk mengatakan berapa banyak yang perlu diekspos. Energinya berangsur-angsur pulih, dia berdiri lagi. Tang San memandang Crystal Palace tidak jauh di depan, tetapi masih agak ilusi. Dia berbalik dengan tegas, bersiap untuk turun gunung. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada suara, dengung, seolah-olah ada kekuatan hisap yang kuat datang dari belakangnya, menyebabkan langkahnya ke bawah tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, dia tersedot ke dalam istana. Cahaya berkilau seperti kristal menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Semua waktu dan ruang di sekitarnya sepertinya terkunci pada saat ini. Perasaan memindai yang muncul sebelumnya muncul kembali. Tidak bisa pergi. Tang San terkejut, dia belum pernah mengalami situasi seperti itu di istana lain sebelumnya. Gunakan indera spiritualmu untuk memaksa keluar. Ini jelas tidak mungkin. Jangan katakan bahwa dia belum pulih ke tingkat dewa, bahkan jika dia telah memulihkan tingkat dewa, selama dia tidak sepenuhnya memulihkan kekuatannya, dia tidak bisa menjadi lawan dari Kaisar Iblis Kristal ini. Dia adalah kaisar pertama, dan tidak ada keraguan bahwa basis kultivasi puncak urutan ke-12 bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Belum lagi itu masih rumah orang lain. Ini memaksa yang baik untuk pelacuran. Tang San tampak tak berdaya, sepertinya pertempuran ini tak terhindarkan. Jalan ada di kakimu,
kenapa kamu tidak naik? Sebuah suara agung terdengar. Suara itu tidak bisa membedakan antara pria dan wanita, tetapi muncul dari segala arah pada saat yang bersamaan. Tang San tersenyum pahit, mengetahui bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Tentu saja kamu hanya bisa mundur. Petik 2. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu bahkan belum mencoba, bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya? Orang pengecut tidak akan pernah bisa menjadi kuat. Suara itu tampaknya menjadi lebih menindas, membuat Tang San merasa seperti dia tidak bisa bernapas. Sudut mulut Tang San sedikit berkedut, tanpa menjelaskan. Dia tidak bisa mengatakan, karena aku manusia, aku khawatir aku akan dibunuh olehmu setelah mengekspos terlalu banyak kekuatan. Kepengecutan adalah kepengecutan. Namun, kamu benar. Suara agung itu berbalik, tiba-tiba tercium bau aneh, mengetahui bahwa kamu tidak bisa melakukannya adalah bodoh. Dan untuk level selanjutnya, selama kamu masuk, kamu bisa menang atau mati. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Jika kamu ingin mendapatkan persetujuan dari Crystal Palace-ku, ini adalah satu-satunya cara. Hati Tang San bergetar, kalau begitu aku tidak harus melewati penghalang. Petik 2. Sudah terlambat, kamu sudah memasuki tahap ini, mintalah lebih banyak berkah pada dirimu sendiri. Suara agung itu tiba-tiba menjadi sedikit membosankan, dengan ketidakpedulian dan bahkan sedikit olok-olok dalam kebodohan. Seolah-olah dia ingin membunuh Tang San dengan sengaja. Tang San menyaksikan 3 langkah lewat di bawah kakinya satu persatu, membuatnya berdiri di puncak seluruh langkah Crystal Palace. Bersenandung, pemandangan di sekitarnya berubah, dan medan perang muncul kembali. Tang San menarik napas dalam-dalam, dan langsung menekan semua emosi negatif di hatinya yang ingin mengutuk. Tidak peduli berapa banyak emosi negatif yang dia miliki, saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi ujian yang akan muncul di hadapannya. Jika ini adalah ujian hidup dan mati, maka tidak ada keraguan. Dan seperti yang dia duga, ketika sosoknya baru saja muncul di medan perang ini, 9 sosok telah mengalir keluar dari bawah kakinya dan dengan cepat menyebar ke kejauhan. 9, benar-benar 9 klon, 9 Tang San. Sementara sudut mulutnya berkedut, Tang San tidak berhenti. Perbedaan waktu sesaat awal adalah sesuatu yang harus dia tangkap. Tanpa ragu sedikit pun, pergelangan tangannya bergetar, dan di tangannya panah yang berat tiba-tiba muncul di genggamannya. Ya, panah otomatis, versi yang disempurnakan dari Zuge God Crossbow. Cahaya pada 2 busur Dewa Zuge bermekaran, kecemerlangan emas putih menyala seketika, dan geng emas liger dan harimau disuntikkan ke dalam lingkaran pembesar dan meletus. 2 Divine Zuge Crossbows dibuat khusus untuknya oleh Tang San, dan untuk menggunakannya membutuhkan lebih banyak kekuatan mental dan injeksi energi yang lebih besar. Setiap panah-panah terbuat dari wujin, yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis pertahanan. Terlebih lagi, pada saat ini, di Divine Zuge Crossbow, ia juga telah memasang Liger Golden Gun yang sangat kuat, garis keturunan tingkat pertama. Kedua Divine Zuge Crossbow ditembakkan hampir bersamaan, masing-masing dengan 81 panah dengan cahaya putih emas, tetapi anehnya, mereka tidak menunjukkan bayangan sedikitpun, dan mereka telah menutupi posisi di mana 9 sosok itu muncul. Pada saat yang sama, Tang San sudah melompat keluar dengan cepat, langsung menuju ke sisi di mana 9 sosok itu muncul. Betapa kuatnya Zuge God Crossbow, dengan restu dari Liger dan Golden Gun, kemampuan armor piercing wujin tidak mungkin untuk sepenuhnya memblokir serangannya dengan pertahanan tubuhnya, bahkan jika lawannya adalah mamut. Namun, 9 sosok yang muncul kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Pada saat mereka muncul, 9 sosok itu akan ditutupi oleh panah Dewa Zuge, tetapi mereka tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan putih yang kuat. Semuanya api emas putih naik. Wajah Tang San tiba-tiba berubah, karena dia mengenali apa itu jelas merupakan tanda kehidupan yang terbakar. Replika ini ternyata langsung membakar garis keturunan mereka sendiri, sehingga mendapatkan kekuatan garis keturunan yang lebih besar dalam sekejap. Bukankah ini curang? Sudah ada 9 klon, dan masih ada cara bertarung seperti membakar darah. Panah yang ditembakkan oleh God Zuge Crossbow meledak di depan api putih emas. Kekuatan panah-panah masih sangat kuat, meskipun gagal menyebabkan cedera fatal pada klon ini, itu juga meniup mereka kembali satu persatu. Api meledak di tubuh, dan beberapa klon yang menderita lebih banyak panah-panah ditusuk di tubuh mereka, tetapi mereka tidak menderita luka fatal. Pada saat ini, Tang San sudah melompat ke depan klon di paling kiri. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan dia tidak berani bertaruh apakah pihak lain berbohong kepadanya. Sebagai kaisar pertama, Kaisar Iblis Kristal tidak peduli dengan kemungkinan hidupnya sendiri sebagai manusia. Bahkan jika pihak lain hanya menganggap dirinya sebagai mainan, bagaimanapun, dia tidak berani kalah dalam pertempuran ini. Klon di paling kiri menahan lebih sedikit panah-panah Zuge God, dan satu tembakan oleh panah jatuh ke belakang. Tang San juga datang ke sana pada saat ini. Namun, klon ini jelas merasakan bahayanya, dibandingkan dengan 3 klon sebelumnya, semangat juangnya jauh lebih baik. Geng emas Liger yang terbakar tiba-tiba meledak. Ya, ledakan, bukan ledakan. Seluruh tubuh klon meledak dalam sekejap. Singa emas dan harimau di dalam tubuhnya menyembur keluar, berubah menjadi api emas putih yang menakutkan, menyapu segala sesuatu di sekitarnya, terutama arah Tang San.
Ledakan datang. Tang San mengetuk tanah dengan kaki kanannya seperti kilat, dan tombak kaisar perak biru yang mengembun di tangannya mengetuk tanah, langsung menghentikan serangan. Namun meski begitu, ledakan Gang Emas Liger menyapu dalam sekejap. Tang San sangat jelas tentang kekuatan energi api ini. Kecemerlangan yang mekar dengan biaya ledakan, begitu jatuh padanya, setidaknya bisa mengusirnya, bahkan trauma. Ini masih saat lawan terluka dan terpengaruh oleh Suge God Crossbow. Dan begitu dia ditolak, 8 klon lainnya semuanya membakar darah, meledak pada saat yang sama, menyerangnya, maka dia akan berada dalam situasi kematian tertentu. Kamu tidak bisa mundur, apalagi terluka saat ini. Dengan desahan di dalam hatinya, Tang San mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyimpan rahasia. Cahaya perak muncul padanya hampir seketika, dan pada saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari udara tipis sebelum cahaya yang luar biasa tiba. Ya, itu menghilang begitu saja. Merak mengontrol ruang, merak berubah. Tang San berteleportasi hampir seketika, muncul di belakang klon di sisi lain terjauh. Klon ini sudah menstabilkan tubuhnya, dan akan bergegas ke arah ledakan, mengepung Tang San yang akan terluka. Seperti yang ditunjukkan Qianfu, tombak Blue Silver Overload dengan Geng Emas Liger pecah, menembus rompi replika ini tanpa ragu-ragu. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga klon menjadi kaku dalam sekejap, tetapi saat berikutnya tubuhnya kaku, Geng Emas Liger di tubuhnya tiba-tiba meledak dan penghancuran diri muncul kembali. Tang San berteleportasi seperti kilat, menghindari penghancuran diri. Namun, ketika dia melintas di sebelah klon lain lagi, dia berteleportasi lagi hampir sebelum dia bisa melihatnya, dan tiba-tiba berteleportasi puluhan meter. Masih ada 7 klon yang tersisa, tetapi 7 klon ini telah berkumpul bersama dalam waktu yang singkat. 7 klon membentuk lingkaran, semuanya keluar, dan masing-masing memegang tombak kaisar perak biru. Sudut pandang yang sama menutupi semua ruang di sekitar mereka dalam sekejap. Jika kecepatan berkedip Tang San sedikit lebih lambat sekarang, dia mungkin akan diselimuti oleh cahaya tombak itu. Tang San menghela nafas sedikit. Tidak diragukan lagi, ketika replika menjadi 9, tidak hanya ada 2 salinan, tetapi juga berubah secara kualitatif. Kesadaran bertarung mereka telah meningkat secara signifikan, dan tampaknya ada lebih banyak cara untuk menyerang bersama. Bagaimana melakukan? Lari. Tang San memutuskan taktiknya dalam sekejap. 7 klon yang tersisa di sisi yang berlawanan terbakar dengan kekuatan darah. Bahkan jika Geng Emas Liger lebih tahan terhadap pembakaran, konsumsinya sangat besar. Bagaimanapun, klon itu masih dia, Tang San menghitung dalam hatinya, dan tahu berapa lama dia bisa bertahan dengan darah yang terbakar. Dengan transformasi merak yang terbuka, dia hanya perlu menjauh dari lawan-lawannya dan membiarkan kekuatan garis keturunan mereka padam, maka dia akan menang. Namun, pada saat ini, 7 klon tiba-tiba mengubah formasi mereka berbaris, semuanya menghadap Tang San. Pada saat yang sama, di belakang mereka, sesosok besar liger dengan rambut emas putih muncul, total ada 7, dan secara bersamaan meraung ke Tang San. Segera, gelombang suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus, dan ruang pertempuran lainnya tampaknya meledak pada saat ini. Pusing yang intens hampir membuat tubuh Tang San menjadi mati rasa dalam sekejap. Rusak. Dia segera menyadari masalahnya. Pada saat ini, auman 7 klon pastilah kekuatan darah yang juga dia gunakan, kekuatan darah dari binatang liger, tetapi kekuatan darah ini adalah sesuatu yang belum dipahami Tang San atau dia tidak melakukannya. Ini seharusnya naluri liger. Bagaimanapun, auman dan auman sangat kuat di alam. Dikombinasikan bersama, ditambah dengan kegembiraan Geng Emas Liger, kekuatannya bisa dibayangkan. Auman singa dan harimau tingkat 7 meletus pada saat yang sama, dan seluruh ruang akan hancur. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin berteleportasi ke kejauhan, sudah terlambat untuk menghindari raungan seperti itu. Dan begitu dia dikepung oleh 7 klon, dia pasti akan mati. Setiap klon yang membakar kekuatan garis keturunan adalah praktisi puncak tingkat 9 yang mutlak, belum lagi garis keturunan tingkat pertama. Jadi, saat dia merasakan sesuatu yang buruk, Tang San segera membuat keputusan. Di hadapan singa dan harimau yang mengaum dari begitu banyak klon pada saat yang sama, adalah mungkin untuk membawanya secara langsung kecuali dia melepaskan semua kesadaran spiritualnya. Tapi ini juga tidak diragukan lagi, tidak disarankan. Mengekspos kesadaran, lebih baik mengekspos yang lain. Aliran waktu di depan Tang San tiba-tiba melambat, suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba menjadi tumpul dalam sekejap, sehingga kecepatan rambat gelombang suara juga melambat. Perubahan waktu. Tidak ada cara lain, saat ini, Tang San hanya bisa menggunakan perubahan waktu untuk memperlambat kecepatan gelombang suara. Mengambil keuntungan dari perlambatan sesaat ini, kecepatan di mana ruang di sekitar tubuh Tang San dihancurkan oleh gelombang suara juga melambat. Ruang itu masih hancur setiap inci, berubah menjadi fragmen ruang, tetapi secara relatif, itu jauh lebih stabil. Saat berikutnya, cahaya perak muncul di tubuh Tang San, berteleportasi dan muncul kembali. Mengambil keuntungan dari waktu yang berubah untuk dirinya sendiri, dia meluncurkan teleportasi. Namun, arah teleportasi yang dia pilih saat ini bukanlah jarak, tetapi teleportasi terbalik, dan dia berada di belakang 7 klon dalam sekejap. Raungan liger dikirim ke arah sebelumnya, dan 7 klon itu berdampingan.
Dan dampak paling kecil dari gelombang suara besar ini ada di belakangnya. Ruang di belakang mereka juga utuh. Saat sosok itu muncul, aliran waktu berubah lagi, dari lambat ke akselerasi. Gelombang suara yang menakutkan melaju ke kejauhan, dan bahkan mungkin untuk melihat bahwa di bawah aksi 7 klon, banyak retakan seperti sarang laba-laba muncul di ruang yang jauh. Terus tinggal di sana, tubuh Tang San akan dihancurkan secara langsung. Percepatan waktu juga menyebabkan kecepatan Tang San meledak dalam sekejap, tombak tuan perak biru di tangannya menusuk ratusan kali dalam hitungan detik, menutupi 7 klon pada saat yang bersamaan. Kali ini, Tang San sudah menggunakan semua kekuatannya. 2 klon di sisi kiri tertusuk hampir seketika. Tetapi ketika tubuh pertama ditusuk, itu meledak seketika. Hal yang sama berlaku untuk yang kedua ditindik. Ini memaksa Tang San untuk menghentikan percepatan waktu secara instan untuk mencegah dirinya terpengaruh. Dia tidak bisa lagi menggunakan kelambatan sekarang. Sebelumnya, menggunakan waktu untuk memperlambat ruang yang besar juga merupakan beban besar pada kekuatan mentalnya. Dalam situasi ini, satu-satunya pilihan adalah memilih untuk berteleportasi dan keluar. Gagal menyelesaikan pembunuhan 5 klon lainnya. Dalam raungan keras, 5 klon yang tersisa juga terhempas. Kekuatan ledakan yang kuat itu, bahkan kekuatan darah yang membakar, tidak mudah untuk dilawan. Yang paling dekat dengan 2 klon yang meledak adalah yang terburuk, setengah dari tubuhnya diledakkan, dan dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Pada saat ini, Tang San juga tidak baik badan. Dia menggunakan transformasi Liger, transformasi waktu, dan transformasi merak satu demi satu, dan apakah dia menggunakannya terus-menerus, atau di bawah beban yang begitu berat, kekuatan darah di tubuhnya juga mengering. Itu membuatnya harus melepaskan kesempatan bagus untuk melanjutkan pengejaran di depannya, dan membiarkan dirinya bernapas lega. 4 klon yang tersisa dengan efektivitas tempur juga terluka, tetapi situasinya jelas jauh lebih baik daripada ketika mereka menghadapi 9 pada awalnya. Biarkan aku menghitung, 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis kekuatan darah, setidaknya 2 di antaranya adalah darah tingkat pertama. Menarik, sangat menarik. Suara yang dalam dan menyenangkan terdengar dari mulut salah satu dari klon. Hati Tang San membeku. Saat berikutnya, dia melihat bahwa 4 klon yang tersisa sebenarnya perlahan-lahan bergabung, dengan cepat bergabung bersama, dan berubah menjadi 1 klon, dan bahkan setengah replika yang sekarat bergabung ke dalamnya dan menjadi 1. Dan mata klon yang menyatu ini menjadi sangat gesit, menatap Tang San dengan cahaya dingin. Tang San menopang tubuhnya dengan tombak kaisar perak biru, memandangnya dengan mata terbakar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi pada saat ini, hatinya secara bertahap tenggelam, dan dia mengerti bahwa dia mungkin telah menarik perhatian kaisar iblis kristal. Saat ini mungkin bukan penilaian dalam arti sebenarnya. Memegang tombak kaisar perak biru, klon itu perlahan berjalan menuju Tang San, dan saat berjalan, lapisan baju besi kristal yang megah secara bertahap muncul di tubuhnya. Armor kristal ini disajikan dalam warna biru es muda, memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Setiap permukaan pembiasan tampaknya dapat mencerminkan sosok Tang San di dalamnya, membuat pemikiran Tang San terasa sedikit lamban. Aku tidak berharap bahwa aku akan bertemu dengan manusia yang begitu menarik. Kamu sekarang memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama, aku bisa membiarkanmu pergi, tes gagal. Namun, rekanmu akan mati. Pilihan kedua, bertahan dari seranganku berikutnya. Apa yang aku gunakan adalah apa yang baru saja kamu ungkapkan. Kekuatan klon itu menyatu bersama, tapi dengan kemampuanku sendiri. Jika kamu bertahan, pasanganmu bisa hidup. Kamu lulus ujian. Sekarang, katakan padaku pilihanmu. Tang San menarik napas dalam-dalam, perlahan menegakkan punggungnya, wajahnya tenang, yang mulia, dengan statusmu, mengapa kamu begitu keras pada pria kecil sepertiku? Ini seharusnya sudah menjadi ujian transendensi. Klon itu berkata dengan acuh tak acuh, di sini, di seluruh benua, aku adalah penguasa, apa yang aku katakan adalah apa yang aku lakukan. Aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Menghadapi gema yang polos namun mendominasi ini, ekspresi di wajah Tang San tetap tidak berubah. Kalau begitu, aku mohon. Aku akan melakukan tesmu dan bertahan selama mungkin. Namun, aku butuh janji darimu. Jika aku kalah, tolong biarkan temanku pergi. Jika aku menang, kamu tidak bisa memaksaku untuk memperbudakku. Jika tidak, tidak ada kesempatan bagiku untuk hidup, jadi bunuh saja aku. Replika itu menatap mata Tang San seolah-olah ada sesuatu yang berubah. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata dengan tenang, "Oke, aku berjanji padamu." Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San membungkuk sedikit untuk memberi salam. Klon itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku tidak akan berbelas kasih. Yang akan kamu hadapi adalah aku di peringkat ke-9. Pada saat itu, aku sudah tak terkalahkan di peringkat yang sama." Saat berbicara, tombak kaisar perak biru di tangannya perlahan diangkat, menunjuk ke Tang San. Tang San mengambil napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tombak kaisar perak biru di tangannya. Dia tahu bahwa dalam pertempuran ini, terlepas dari akal sehatnya, dia tidak bisa lagi bersembunyi, jika tidak, dia pasti akan mati. Dan jika kesadarannya terbuka, kemungkinan besar akan mati. Klon? Tidak, tepatnya,
Itu pasti Kaisar Iblis Kristal. Tombak Kaisar Perak Biru tiba-tiba menunjuk ke depan di tangannya, dan apa yang ditunjuk oleh ribuan orang meletus hampir seketika. Keterampilan tombak Tang San, dan saat dia menikam tombaknya, aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba meningkat secara dramatis, dan waktu berubah. Itu benar, ini adalah ledakan perubahan waktu instan, waktu semakin cepat. Tang San bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, sinar tombak akan datang. Yang lebih menakutkan adalah pada saat ini, ruang di sekitar Tang San benar-benar hancur, seolah-olah runtuh dalam sekejap, merak berubah, ruang hancur. Dia akan melakukannya, Crystal Demon Emperor Metropolis. Tanpa ragu-ragu, Tang San juga mulai dalam sekejap, dan waktu berubah. Waktunya lambat. Semua balok tombak menusuk dengan keras dari saat pertama hingga tiba-tiba melambat, tetapi mereka sudah mencapai Tang San. Dan apa yang Tang San perlu menangkan untuk dirinya sendiri adalah momen upaya ini. Dengan tombak Kaisar Perak Biru di tangannya, sebuah busur indah melingkari tombaknya yang panjang. Pada saat ini, ekspresi Tang San sangat serius, seolah-olah dia tidak menyadari runtuhnya ruang di sekitarnya sama sekali, dan dia tidak menghadapi tekanan besar dari Kaisar Iblis Kristal. Semua fokus, semua pada bidikan yang dilingkari. Busur aneh mulai terlihat, dan sedikit kejutan muncul di mata Kaisar Iblis Kristal, dan semua lampu tombak yang dia tikam langsung tercakup oleh busur dan menghilang tanpa jejak. Kemampuan macam apa ini? Kaisar Iblis Kristal tidak terus menyerang, baju besi kristal di tubuhnya bersinar terang, dan saat berikutnya, tombak Kaisar Perak Biru di tangannya juga menggambar busur seperti yang dilakukan Tang San. Tapi pemandangan aneh muncul, busur yang dia gambar sepertinya kehilangan sesuatu, dan itu hanya busur. Dan Tang San memanfaatkan waktu ini untuk menghela nafas lega, dia tidak mundur, dan dia tidak mencoba memulihkan ruang yang rusak di sekitarnya. Sebaliknya, sepasang sayap di belakang tiba-tiba terbuka dan mengepak tiba-tiba, dan didorong oleh sayap emas, itu terbang ke arah Raja Iblis Kristal seperti meteor emas. Serangan adalah pertahanan terbaik. Medan perang ini adalah rumah dari Crystal Demon King. Dia tidak akan pernah lari membabi buta karena janji 1 menit yang dikatakan pihak lain. Jika kamu ingin benar-benar lulus ujian ini, kamu tidak hanya harus bertahan selama 1 menit, cara terbaik adalah dengan mengalahkan klon di depanmu. Hah? Ada tipe kelima. Mata Kaisar Iblis Kristal menyala, tombak di tangannya berhenti menggambar busur, dan nyala api emas putih di tubuhnya tiba-tiba naik, dan tombak di tangannya menusuk. Ditikam, di belakangnya, sepasang sayap merah mawar yang luar biasa tiba-tiba terbuka. Itu adalah sepasang sayap yang menyala, di belakang sayap, cahaya dan bayangan Phoenix api besar muncul, dan raungan Phoenix panjang keluar dari mulutnya. Tang San hanya merasa bahwa sepasang sayap emas yang dia kepakkan tiba-tiba menjadi masam, dan kecepatannya turun tajam. Dan tombak panjang Kaisar Iblis Kristal telah tiba di depannya dengan 2 jenis api, emas putih dan merah mawar. Blokade luar angkasa juga mengikuti, membuatnya tidak dapat menghindari. Phoenix menyala. Apakah ini api Phoenix dari Immortal Great Demon Emperor? Raja Iblis Kristal yang maha kuasa, dia akan melakukan apa yang kamu bisa, dan dia akan melakukan apa yang tidak kamu bisa. Tang San menggigit ujung lidahnya dengan paksa, membiarkan rasa sakit kesemutan menghilangkan ketidakberdayaannya. Kemudian matanya menatap mata Kaisar Iblis Kristal. Cahaya ungu emas yang menyilaukan meledak hampir seketika. Mata setan ungu, yang belum pernah digunakan di semua pertempuran sebelumnya, akhirnya digunakan pada saat yang paling penting ini. Tombak yang ditusuk oleh Raja Iblis Kristal besar berhenti hampir seketika, dan bahkan hantu Phoenix di belakangnya menunjukkan tanda-tanda pecah. Itu memadukan kekuatan garis keturunan dari 4,5 replika, dan dalam hal energi keseluruhan, itu pasti mencapai tingkat kekuatan urutan ke-9 Tang San, sementara Tang San sendiri hanya urutan ke-8. Tetapi dalam hal kekuatan mental, Tang San pada awalnya adalah puncak peringkat ke-9, dan jika bergabung dengan beberapa klon, selama itu tidak menembus ke tingkat dewa, itu masih akan menjadi puncak peringkat ke-9. Tombak panjang yang awalnya membawa kekuatan 2 garis keturunan tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut dalam situasi ini, tanpa kendali kekuatan spiritual, ruang di sekitarnya hancur berantakan. Dan apa yang Tang San manfaatkan adalah kesempatan ini, ketika lawan kehilangan akal sehatnya, hal pertama yang diaktifkan adalah kekuatan mata surgawi, karena hanya pada saat inilah Kaisar Iblis Kristal besar mungkin tidak dapat menemukannya. Transformasi rubah surgawinya, keberuntungan ditambahkan ke tubuh, bertindak atas diri sendiri. Esensi, energi dan semangat bersatu dan dituangkan ke dalam tombak panjang di tangannya. Senjata tubuh dalam satu, semua atau tidak sama sekali. Bang! Tombak Kaisar Perak Biru di tangan Kaisar Iblis Kristal langsung dihancurkan oleh Tang San, dan tombak panjang di tangannya juga ada di depannya dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, tubuh Kaisar Iblis Kristal besar tiba-tiba menjadi ilusi seperti gelembung. Tang San menusuk dengan tombak, menembus gelembung, dan tubuh Kaisar Iblis Kristal besar berubah menjadi gelombang dan bubar. Pada saat berikutnya, di air yang beriak, sosoknya terkondensasi lagi tidak jauh. Kejutan mental. Apakah ini baik? Tang San tidak ragu untuk mengaktifkan mata setan ungu lagi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindari kematian yang baru saja ditunjukkan oleh Kaisar Iblis Kristal besar. Begitu lawan mengendalikan kekuatan mentalnya, dia akan mati seketika. Menginjak langkah bayangan hantu, dia masih tidak mundur.
Upaya putus asa dari tombak Kaisar Perak Biru di tangannya tidak berakhir, dan dia mengejar Kaisar Iblis Kristal dan menusuknya. Geng emas Liger yang menyala tiba-tiba meletus, berubah menjadi api dan menyala. Pada saat ini, Tang San juga menyalakan kekuatan darahnya sendiri. Tidak ragu lagi, lawannya benar-benar terlalu kuat. Ada kemampuan kuat yang tak ada habisnya, hampir setiap dari mereka adalah tingkat garis keturunan tingkat pertama. Jinpeng menjadi tiba-tiba ditekan oleh Phoenix lawan. Hanya wabah yang berlanjut. Dengan kondisi kekuatan mental yang hampir sama, tidak ada seorang pun dengan mata setan ungu yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Dan tombak panjang Tang San sudah dekat. Kaisar Iblis Kristal Besar yang Maha Kuasa menunjukkan kemahakuasaannya sepenuhnya pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas, dan arus air yang tak terhitung jumlahnya terjerat, sehingga menyulitkan Tang San, yang bergegas maju, untuk bergerak 1 inci. Di lautan luas, tekanan yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju Tang San untuk ditekan, meremas ke tubuhnya. Pada saat yang sama, sayap Phoenix di belakang Crystal Demon Emperor terbuka lagi, dan ada pedang di tangannya, bukan tombak. Pedang Sword Saint Great Demon Emperor. Tapi, pada saat ini, ekspresi wajah Tang San tiba-tiba menjadi sedikit lebih aneh. Lautan yang luas. Kamu mungkin tidak tahu apa posisi dewaku di kehidupanku sebelumnya. Mata Tang San langsung cerah, dan kesadaran spiritual yang tersembunyi di pusat kekuatan spiritualnya sedikit berfluktuasi. Jika Kaisar Iblis Kristal Besar bisa mengintip ke laut spiritualnya sekarang, maka dia pasti akan menemukan bahwa lautan spiritualnya ada di dalamnya. Saat ini, itu telah berubah menjadi biru. Pedang panjang di tangan Kaisar Iblis Kristal jatuh seketika, menebas ke arah Tang San, yang terjerat oleh air, dan sosoknya yang sebening kristal datang hampir seketika. Ini juga menggunakan teleportasi Peacock Cheng. Namun, pada saat berikutnya, semua ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Air yang menjebak Tang San langsung melindungi tornado air besar, menyapu Crystal Demon Emperor ke dalam. Api putih emas di tubuh Tang San naik lagi, dia tahu bahwa alasan mengapa lawan memilih untuk menjebaknya dengan elemen air mungkin karena efek keberuntungan Qi. Juga didorong oleh arus, tubuh Tang San, seperti bola meriam, menabrak klon yang dimiliki oleh Kaisar Iblis Kristal Besar. Menarik, suara manis yang tadinya terdengar lagi. Detik berikutnya, Tang San menemukan bahwa tubuh replika tubuh yang terperangkap di dalam air tiba-tiba membengkak, hampir seketika berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 20 meter, dan arus air yang menjebaknya hampir tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, tubuh Tang San telah menabraknya, dan yang menyambutnya adalah tamparan besar. Bang! Tang San merasa tidak baik saat dia bertabrakan dengan lawan, itu bukan kekuatan besar yang bisa dia lawan sama sekali. Transformasi merak diluncurkan hampir seketika. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kristal tidak dapat mengendalikan penghancuran ruang di sekitarnya. Tang San muncul dari udara tipis puluhan meter jauhnya, tetapi kekuatan besar pada saat tabrakan tidak sepenuhnya dihilangkan dengan teleportasi. Didorong oleh tubuhnya, dia masih terhempas ke tanah dengan keras, membuat suara ledakan yang teredam. Telapak klon besar itu terbuka, dan cakar tajam yang berkedip dengan cahaya keemasan gelap muncul dari jari-jarinya. Saat itu muncul, udara di sekitarnya terkoyak. Ini adalah kekuatan garis keturunan Behemoth dari Kaisar Iblis Besar yang membelah langit. Namun, pada saat berikutnya, cakar tajam itu dengan cepat ditarik kembali, dan tubuh klon juga kembali ke penampilan asli Tang San. Klon itu menyeringai pada Tang San, 1 menit, ini. Tang San menghela napas panjang dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Apakah pihak lain benar-benar mematuhi aturan 1 menit? Bahkan, dalam pertempuran tadi, dia tidak bisa menghitung waktu sama sekali. Rasanya seperti kedua belah pihak bertarung hanya selama 10 detik. Dan karena penggunaan berbagai kekuatan garis keturunan yang kuat, laju aliran waktu tidak mengetahui keadaannya. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertempuran tersulit sejak Tang San datang ke dunia ini. Selain menggunakan kesadarannya, dia dapat mengatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dan menghadapi klon puncak tingkat 9 sendiri, yang mengendalikan klon adalah Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa. Dengan kultivasinya, dia merasa tidak berdaya saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatan darah di bawah kendalinya cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa spesies yang dikendalikan oleh Kaisar Iblis Kristal ini jauh lebih banyak daripada yang tidak dia ketahui. Apakah orang ini benar-benar maha kuasa? Dan dia telah mengekspos begitu banyak jenis kekuatan darah, bagaimana pihak lain akan menghadapinya? Kali ini, itu benar-benar kesalahan. Tanpa diduga, dengan status Kaisar Iblis pertama, dia sendiri akan memperhatikan tingkat 8 yang begitu kecil. Selamat, kamu lulus ujianku. Klon itu menunjukkan senyum aneh pada Tang San, dan saat berikutnya, klon itu berubah menjadi bayangan, diam-diam mengalir ke tubuh Tang San. Segera, berbagai pemahaman dari pertempuran sebelumnya, dan pada tingkat replika, tiba-tiba membanjiri pikiran Tang San. Tang San hanya merasakan kejutan, seolah-olah ada banyak hal di otaknya. Setelah waktu yang lama, dia secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Pada saat ini, dia telah berdiri di semua anak tangga, dan kabut di depannya telah menghilang, dan sebuah istana kristal besar muncul di bidang penglihatannya. Hanya dengan melihatnya dengan matanya, dia merasa bahwa pikirannya akan tersesat.
Dia dengan cepat mengendalikan pikirannya, menundukkan kepalanya sedikit, dan berhenti menatap gedung yang menakutkan itu. Praktisi di dunia ini sangat kuat. Aku awalnya berpikir bahwa aku sudah tak terkalahkan pada tingkat yang sama, tetapi aku tidak berharap bahwa Kaisar Iblis Kristal ini begitu kuat. Menakjubkan, layak menjadi Raja Iblis Agung pertama. Hanya menggunakan klonnya sendiri, dia mengalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sesosok perlahan berjalan keluar dari Crystal Palace. Ketika dia muncul, gelombang cahaya aneh beriak di sekelilingnya, membuat Crystal Palace di belakangnya menjadi ilusi lagi, dan tekanan yang hampir mendistorsi pikiran menghilang. Tang San mendongak dan melihat seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti baju besi kristal, dia tidak bisa mengatakan usianya, dia tampaknya berusia 20 atau 30 tahun. Sepasang mata berwarna biru muda yang aneh, dan pelindung kristal ada di tubuhnya, memancarkan rasa dingin yang samar. Saat dia muncul, seluruh kristal Secret Mountain tampak sedikit beresonansi, dan kesadaran yang kuat itu tampaknya membuat seluruh dunia bergetar. Tubuh Kaisar Iblis Kristal. Jika kamu berubah menjadi klan monster dan klan roh tingkat 8 atau 9 biasa, kamu pasti tidak akan dapat membedakan kultivasi orang ini. Tapi Tang San memiliki kesadaran, aura yang dipancarkan pihak lain, dia bisa langsung merasakan bahwa ini adalah praktisi tingkat atas, pasti praktisi tingkat Kaisar Monster dengan budidaya tingkat ke-12, jika bukan monster kristal, siapa lagi yang bisa memiliki tubuh kerajaan seperti ini. Yang mulia, Tang San membungkuk sedikit untuk memberi salam. Meskipun tubuhnya santai, pikirannya sudah tegang. Jika lawan ingin membunuhnya karena kekuatan berbagai garis keturunannya, maka benar-benar hanya ada kebutuhan untuk merangsang kesadaran dengan segala cara, dan mungkin masih ada kesempatan. Kaisar Iblis Kristal berhenti 10 meter dari Tang San. Dia bahkan tidak melihat bibirnya terbuka, dan suara merdu dalam pertempuran sudah keluar. Kekuatan berbagai garis keturunan yang kamu gunakan sepertinya tidak ditiru. Bagaimana kamu melakukannya?